Perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo. Tompel, jancuk, kurang ajar. Orang mana kamu, Tompel? Coba Orang kamu DM ke saya samberin kamu. Bikin gaduh aja kamu mulutnya itu ya. Mulut sudah busuk kayak tuh, jelek lagi kamu tuh bikin gaduh di Republik ini. Tolong Pak Prabowo, Pak Kapolri, cepet tangkap pengacara ini. Ini bikin gaduh aja nih. Seandainya saya tahu orang ini deket sama saya sobek-sobek mulutnya kamu, saya pakai celurit kamu, cuk. Kamu tidak tahu kok adab kamu. Memang kamu dilahirkan suruh menghujat sama orang tuanya ya. Kamu ini mentang-mentang orang ditantang semua. Ayo ketemu saya kamu. Sobek-sobek mulutnya itu pakai celurit, cuk. Matanya ini bikin gaduh aja. Cepat Pak Kapolri tangkap. Untuk mengkaji, mempertanyakan, dan mengungkapkan kebenaran sejauh kemampuan akademisi yang kami miliki. Tapi hari ini saya, Dr. Tifa, Dr. Roy Suryo, Dr. Rismon Syanipar, Ibu Kurnia Triroyani, Bapak Rizal Fadila, dan beberapa lainnya justru dikriminalisasi. Kami dibungkam, kami diperlakukan seolah-olah penjahat. Diminta untuk datang ke Polda untuk diminta klarifikasinya, diminta keterangan yang tidak seharusnya kami terima. Padahal satu-satunya kesalahan dalam tanda kutip yang dirasakan oleh pelapor, kami hanya meminta kebenaran ditegakkan. Dan kami tidak melakukannya dengan sembrono. Kami melakukan dengan metodologi. Kami tidak melakukan penyerangan. Ini si Tifa ini emang gak ada kerjaan lain apa ya, selain membahas keluarganya Jokowi. Kemarin dia mempertanyakan ijazahnya Jokowi yang dikeluarkan oleh UGM. Sekarang nih mempertanyakan gelar sarjana dari Bu Iriana. Lu coba bayangin, seorang dokter harusnya berikan ilmu yang bermanfaat, bukan membahas ijazah ataupun gelar sarjana seseorang. Memang dia nggak, misalnya sekarang, Allah belum memberikan kepada dia tugas sebagai presiden karena Anies ditunggu di dunia internasional. Oke, bukan ditunggu di penduduk DKI kembali. Enggak, Mas Anies Palestina tuh membutuhkan Anda. Oke. Ancaman perang dunia ketiga itu membutuhkan Anda, gitu loh. Jadi itu kalau saya bahasa sasmitanya ya, mencoba untuk menerjemahkan apa maksud Allah tuh begitu. Agak lain ini. Aduh ya Allah, ya Tuhan, ampunilah kami ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Ini orang ini sampai bisa membaca maksud Allah gitu lah. Luar biasa ya Bang. Dan sekarang kerjaannya adalah kerjaannya ngurusin ijazah Pak Jokowi, ngomong sana sini, kemudian pakai bahasa Inggris. Now is the times to test the undang-undang. Aduh ya Allah, saya itu sangat menyayangkan sekali ya masyarakat Indonesia itu yang masih mendukung mereka dan percaya mereka tuh gimana ya. Ya tapi ya gimana ya, karena memang IQ masyarakat Indonesia itu memang masih di bawah rata-rata. Jadi kesimpulannya adalah kalau masih ada orang yang percaya dan mendukung mereka ini, berarti IQ-nya di bawah rata-rata. Di bawah 78. Dan mengerikan loh ini. Dia tuh sampai bisa membaca maksud Allah gitu loh. Hebat sekali ya. Agak Dia belajar agamanya di mana ya? Kekuatan dia mentafsirkan tuh dari mana? Bahasa sasmita. Ngeri ini. Ini kelompok-kelompok yang kayak gini inilah yang bikin masyarakat semakin bodoh, masyarakat semakin semakin goblok ya, masyarakat semakin eman-eman ini. Ya Allah, Bu Tifa. Bu sadar Bu? Sudah Bu? Urus yang lain. Ya Allah, ampun. Keterangan dari Bareskrim yang mengatakan ijazah Pak Jokowi asli melalui uji forensik tidak membuat pengamat-pengamat bodong dan para pasukan sakit hati dan gerombolan panci puas. Mereka mengatakan hanya pengadilan yang berhak
menyatakan bahwa itu palsu atau tidak. Dan kalian tahu apa jawaban dari Pak Jokowi? Jawaban Pak Jokowi adalah, saya siap menunjukkan yang asli di pengadilan. Luar biasa. Kita dukung, kita bersama Pak Jokowi, guys. Siap. Jadi teman-teman, nanti ketika Pak Jokowi memperlihatkan ijazah yang asli, kalian jangan ribut ya. Kalau merasa tidak puas lagi, ya sudah, gugat lagi di Padang Mahsyar. Biar nanti pengadilan Padang Mahsyar yang membuktikan. Kalau di Padang Mahsyar terbukti asli, kalian mau gugat kemana? Ke neraka. Ya sudah, kalian bersama iblis saja di neraka. Hidup Jokowi. Ya, teman-teman. Lihat video tadi ketika segerombolan manusia-manusia pemecah belah bangsa. Ya, di situ ada si Tifa, di situ ada si Rismon, di situ ada si Fadila. Kemudian di bagian belakangnya ada mantan ketua KPK. Ya, cuman tadi saya agak rugi ya, nggak melihat sosok si Panci. Nah, mereka sekarang ini mencoba membangun narasi-narasi seolah-olah ya, seolah-olah mereka sedang dikriminalisasi. Ya, dulu ketika Pak Jokowi belum melaporkan mereka, apa kata mereka? Gantung Jokowi, ya, penjarakan Jokowi. Ya, kata-kata seperti itu, bukankah itu yang dinamakan kriminalisasi? Ya, itu kan kriminalisasi yang sesungguhnya. Tapi sekarang kalian kok membuat framing lagi seolah-olah Pak Jokowi yang mengkriminalisasi Anda. Itu kan goblok namanya. Itu kan bodoh namanya. Ya. Kalian mempersoalkan ijazahnya Pak Jokowi. Emang Pak Jokowi siapanya kamu sih? Adakah Pak Jokowi datang ke tempat perusahaan kamu, pabriknya kamu, datang melamar pekerjaan sehingga kamu harus meminta ijazahnya untuk ditunjukkan kepada kalian? Enggak kan? Pintar boleh. Ya, tapi bodoh itu jangan dipelihara lah. Ya, gelar-gelar yang Anda ada ini patut dipertanyakan. Patut diduga juga. Ya, bahkan ada informasi gelar doktor yang Anda miliki saat ini itu katanya palsu. Anda ini jangan sampai sengaja ngurusin ijazahnya Pak Jokowi, sengaja membuat heboh bangsa ini, supaya netizen itu tidak terlalu sibuk dengan ijazah Anda yang palsu itu. Jangan sampai seperti itu. Iya kan? Masa katanya punya gelar doktor, Dr. Rismon, Dr. Rizal Fadila, Dr. Tifa. Tapi gelar doktor Anda, visualisasinya tidak menunjukkan bahwa Anda itu benar-benar seorang doktor. Ya. Seharusnya punya gelar seperti itu, Anda memberikan motivasi-motivasi positif bagi warga dan masyarakat Indonesia. Yang IQ-nya menurut Rocky Gerung itu katanya di bawah 78. Ya. Atau kasih pemahaman kepada si Rocky Gerung itu. Biar kalian sama-sama goblok. Kok goblok sih? Biar kalian sama-sama pintar. Sok pintar. Ya. Kalian yang buat ribut, kalian yang buat rese, kalian juga yang membuat framing bahwa kalian dikriminalisasi. Itu namanya goblok, tolol namanya itu. Kita bersyukur, mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin karena Allah telah membuka selebar-lebarnya tentang jalan-jalan kebenaran.
Pak Jokowi dinyatakan ijazahnya asli, baik dari SMA maupun kuliah. Kalau sudah keluar hasil pembuktian ijazah asli Pak Jokowi, sekarang Roy Suryo mau apa? Mau ngapain? Mau curi Tifa? panci. Tipu? Rismon? Egy Sujana? Masih mau tetap nginep di rumah sakit? Fadilah? Kayaknya. Mau lanjut ketabrak kereta? Itu yang tompel siapa itu? Apa mau sering-sering berantem sama petugas? Si Abraham Samad? Gimana? Masih mau mewawancarai para penipu ini? Rafli Harun? Profesor? Gimana ini? Apa masih mau mengupayakan untuk menyebar fitnah lagi? Gimana ini? Apa nggak percaya sama hasil yang ditemukan oleh Bareskrim? Semua bukti-bukti sudah disampaikan. Kalau saya lihat dari komentar-komentar pembenci sih, masih saja ada pertanyaan tuh. Mana ijazahnya? Kok cuma selembar kertas yang dibaca? Ijazah, bukti-bukti, skripsi, lembar pengesahan, koran, tempat penerimaan koran di mana Pak Jokowi diterima di Sipan Maru, kemudian ujian-ujian, nilai-nilai ujian, semuanya akan diperlihatkan di tempat yang semestinya, yaitu di meja hijau. Pengadilan. Bukan di internet. Nanti kalian palsukan lagi. Seperti ijazah Pak Jokowi yang disebar oleh orang PSI, terus kalian edit-edit, dibikin gelap. Kan kalian kurang ajar, ya. Kalau orang PSI itu menampilkan ijazah asli, difoto, ditaruh di X. Tapi kalian ambil dokumen itu, kemudian kalian ubah. Kurang ajar kalian itu. Dan akhirnya ketahuan ini, ya. Ijazah SMA-nya asli. Kemudian ijazah UGM-nya asli. Bahkan disertai dengan bukti-bukti. Bukti-bukti yang sangat lengkap loh. Masih nggak percaya mereka. Jangan masih terus ngotot. Ya, kalian ini sebenarnya orang waras apa enggak sih? Hah? Udah dikasih bukti-bukti segini banyak masih aja. Masih ngotot. Pokoknya Pak Jokowi harus palsu ijazahnya. Pak Jokowi harus malu. Pak Jokowi harus dipermalukan. Indonesia harus revolusi. Sebagaimana yang beredar ini nih. Ajakan revolusi ini. Saya tahu ini siapa yang menyebarkan ini. Nih. Siapa yang menyebarkan ini nih? Ini adalah kejadian tahun 98. Rekaman salah satu wartawan asing tahun 98. Kalian buatkan sebuah video. Ditaruh di situ katanya Indonesia revolusi. Itu sama juga kalian ini ngajak revolusi. Kemudian ada di situ orang asing ngomong pakai bahasa Inggris. Seolah-olah orang asing memberitakan berita hoax. Padahal ini memang kejadiannya benar tahun 98. Maksudnya apa disebar sekarang? Ngajak rakyat revolusi. Ini siapa nih yang nyuruh nih? Ada kaitannya nggak dengan kubunya Roy Suryo, tipu Rismon, Abraham Samad, Rafli Harun, siapa lagi? Si Tompel, Fadilah, Kurnia, ex-FPI dan orang HTI, itu. FPI, mantan-mantan jenderal. Ada hubungannya itu? Kalian ini membuat gaduh. Indonesia ini sedang membangun. Menuju emas. Indonesia sedang berbenah. Indonesia saat ini sedang menuju ke tingkat yang lebih tinggi. Sedang tinggal landas. Tapi kalian nggak suka. Kalian selalu bikin gaduh. Kalian selalu membuat suasana tidak nyaman. Mengganggu pemerintah. Kalian orang-orang pinter loh. Harusnya kalian itu membantu pemerintah. Membantu pemerintah menjalankan program-programnya, bukan membuat gaduh, memprovokasi dengan isu-isu yang nggak masuk akal. Saya sudah bisa tahu bahwa itu semua fitnah, rekayasa. Dan kalau kalian nggak ada yang bayar, bohong. Kalian memang pintar, kalian lulusan UGM. Kalian lulusan UGM, tapi kalian sendiri tidak percaya dengan UGM. Kalian itu orang-orang hebat. Bahkan Amin Rais, Bapak Reformasi, ya, yang dulu kita gadang-gadang untuk jadi presiden, tapi akhirnya dia tidak memilih jadi presiden, karena ternyata presiden itu rendah di saat itu. Kedudukannya lebih tinggi MPR yang bisa memecat presiden. Akhirnya Amin Rais memilih menjadi ketua MPR. Dan sekarang jadi apa Amin Rais? Harusnya bisa menjadi cahaya yang terang buat kita yang muda-muda. Dengan ilmu dia itu. Menjadi lampu yang padam. Bukan menerangkan, malah memadamkan. Membuat kita kegelapan. Tapi lucunya dia ikut-ikutan teriak Indonesia gelap, Indonesia gelap. Justru mereka ini yang membuat Indonesia menjadi gelap. Karena ilmu yang harusnya menjadi cahaya buat Indonesia tidak diberikan untuk hal-hal positif. Tapi dipadamkan ilmu kalian itu. Menyesatkan informasi-informasi yang keluar dari mulut kalian. Semuanya menyesatkan.
Tifa dengan ijazah S1, S2 dari UGM tidak bisa memberikan ilmunya buat bangsa ini, buat rakyat, buat yang muda-muda, tapi justru memprovokasi. Ini contohnya. Nah, dan saya ini semua, ini adalah sebuah konspirasi yang membuat UGM itu menjadi korban. UGM itu menjadi korban. Jadi sekarang kita coba selamatkan sama-sama. Menurut saya juga, Bapak Ibu, menurut saya teman-temannya, saya nggak bilang teman-temannya Pak Jokowi ya, Bapak dan Ibu yang alumni Fakultas Kedokteran 1980 itu nggak usah juga jadi tameng. Karena nggak perlu juga, nggak penting juga gitu loh, memperlihatkan ijazah, memperlihatkan foto-foto kami lagi dibunuh dan segala macam. Menurut saya ini sudah diidentifikasi loh, itu bohong loh, gitu kan? Ya, anak-anak bohong loh ya. Ini Pak Jokowi, biarkan juga itu menyelesaikan persoalannya sendiri. UGM nggak usah ikut-ikut. Menurut saya bebas diam aja. Nggak usah bikin statement apapun yang malah nanti jadi blunder. Pak kita tinggi. Teman-teman alumni UGM juga biarkan saja. Beliau kan sudah diangkat sama kita semua jadi presiden, sudah menikmati kekayaan dan Memang kamu ada milih Pak Jokowi. Sudah cukup. Dia berusaha memprovokasi UGM supaya tidak mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Sok dia ngancam-ngancam UGM. Dia siapa? Nggak usahlah UGM mengatakan ijazah Pak Jokowi asli. Kita kan sudah memberikan jabatan yang tinggi kepada Jokowi. Sampai presiden loh. Sudah cukup itu jabatan presiden. Kita kan sudah memberikan jabatan presiden. Tifa. Kita. Yang memberikan jabatan presiden bukan kamu. Kok ngaku-ngaku? Kamu milih Pak Jokowi aja? Enggak. Ngaku-ngaku kamu. Oh kalau dulu kamu pilih Pak Jokowi mungkin ya periode pertama ya. Karena kamu memang menggilai Anies kan. Anies Baswedan. Ketika Anies dipecat. Terus kamu tiba-tiba benci sama Pak Jokowi kan. Terus kamu gabung deh sama FPI, HTI. Tuh kamu siapanya Anies sih? Sampai segitunya. Anies dipecat dari kabinet, kamu ikut-ikut benci Pak Jokowi. Kamu tersakiti. Kamu apanya Anies, Tifa? Terus sekarang gimana kamu ini? Setelah polisi bilang ijazah Pak Jokowi asli. Mau ngadu kemana? Ke Perserikatan Bangsa-Bangsa? Atau ke Komnas Satwa Liar? Atau kemana nih? Ke Komnas orang-orang sakit jiwa. Pak Anies dipecat dari menteri, kamu langsung berjuang untuk Pak Anies. Sampai halu begitu. Pak Anies tidak butuh jabatan di Indonesia. Pak Anies dibutuhkan oleh negara. Perang dunia ketiga itu Pak Anies dibutuhkan dunia internasional. Kamu pikir Anies Baswedan itu Imam Mahdi? Ngawur kamu ini. Saya kasih tahu ya. Jangan lagi kamu membacot di media sosial soal ijazah ini. Karena sudah terbukti kamu bohong. Terbukti kamu merekayasa kegaduhan ini bersama teman-teman kamu itu. Sudah stop. Nanti kami akan minta polisi untuk mengkerangkeng kamu. Sekalian menjahit mulut kamu itu. Supaya gak bacot yang bohong-bohong lagi. Kami sudah muak dengar kebohongan-kebohongan kamu itu. Udah enek. Orang-orang di luar sana banyak yang percaya dengan omongan kamu itu. Sok-sok dokter. Padahal dokter. Ketika dipanggil oleh Abraham Samad, Dokter Tifa, bangga. Wah, dokter gue. Ditulis D besar R kecil, bangga. Protes dong, Pak Abraham. Saya mau klarifikasi, saya bukan dokter, saya dokter. Gitu dong. Sama seperti Anies Baswedan tidak pernah klarifikasi bahwa dia bukan Imam Mahdi. Sakit jiwa ini. Sakit jiwa tapi dipamerkan di ruang-ruang publik. Dan media massa memberikan kalian panggung. Memamerkan kegilaan kalian itu. Orang sakit jiwa diundang di ILC, di INews. Nih untuk media-media juga nih ya. Tolong media-media. Orang-orang gila seperti Tifa, Roy, Egy Sujana, Fadila. Itu orang gila semuanya itu. Ngada-ngada. Ngarang-ngarang orang halu. Kenapa diberi panggung? Judulnya saja rakyat bersuara. Yang kalian tampilkan orang gila bersuara. Karena kami miris melihat bangsa ini diobrak-abrik setiap hari oleh orang-orang model Tifa, Roy Suryo, Egy Sujana, orang FPI, HTI. Bahkan kalian beri panggung pengacara tidak sopan itu, siapa itu yang tompelan itu. Kalian berikan panggung dia mencak-mencak. Ya teman-teman, itu tadi pernyataan ya, ungkapan hati dari DJ anak jenderal ya, luar biasa. Memang benar adanya orang-orang perusak bangsa ini ya, si Tifa
si Egy Sujana, Roy Suryo, Rizal Fadila, si tompel brengsek itu memang perlu dikerangkeng. Ya, mereka-mereka ini perlu dikerangkeng. Seharusnya yang protes tentang ijazahnya Pak Jokowi itu adalah tempat di mana Pak Jokowi berkuliah. Dalam hal ini UGM. Ya, seharusnya yang protes itu UGM. Bukan Roy Suryo. Bukan si Tifa. Bukan si Rismon. Bukan si Fadila itu. Ya, bukan si Egy Sujana. Ya, karena bukan mereka yang mengeluarkan ijazahnya, karena bukan mereka yang menerbitkan ijazahnya. Lalu kenapa kok mereka ngotot sekali meminta Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya yang asli? Mereka ini sebagai apa di bangsa ini? Nggak ada apa-apanya kan? Nggak punya jabatan apa-apa kan? Tapi ngotot sekali. Ya. Sekalipun polisi sudah menyampaikan ya bahwa dalam pemeriksaan puslapor semua hasilnya itu adalah identik atau bahasa yang kerennya itu adalah asli. Tapi saat ini mereka tetap protes. Mereka sampaikan bahwa yang bisa membuat ijazah Pak Jokowi asli itu tuh hanya di pengadilan, bukan polisi. Ya, ini lagi mereka membuat framing lagi, seolah-olah institusi kepolisian ini tidak benar. Ya, beginilah gerombolan manusia-manusia sakit hati, gerombolan manusia-manusia ex-FPI, ex-HTI, manusia-manusia dari Yaman yang datang cari makan dan tai di Indonesia ini, di Nusantara ini. Itu manusia-manusia tidak tahu diri semua, tidak tahu bersyukur semua. Ya, saya heran kenapa TV-TV nasional itu masih saja mengundang manusia-manusia brengsek seperti ini. Judulnya Suara Rakyat, yang dihadirkan orang gila semua. Ngapain hadirkan mereka si Roy Suryo itu? Janganlah kita mempertontonkan hal-hal yang negatif kepada publik. Janganlah kita membodohi publik dengan menghadirkan narasumber-narasumber yang otaknya pada nggak waras semua itu. Kepolisian sudah sampaikan bahwa ijazahnya itu identik. Kalian masih ngadu sana, ngadu sini, framing sana, framing sini, bahwa kami ini dikriminalisasi. Tolol banget sih kalian ini.